TV, media informatif pembangunan daerah. Surgawan, silahkan dibuka mikrofonnya, Pak Surgawan. Singkat, Pak ya. Silakan Pak Surgawan, singkat bisa menyampaikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira singkat saja ini terkait dengan tema diskusi hari ini, lebih pada fokus ke tata kelola pemerintahan. Tadi saya menangkap ada dua hal. Yang pertama adalah penguatan standar pelayanan publik. Dan yang kedua adalah reformasi birokrasi. Suaranya kurang jelas. Ini mungkin barang diskusi yang terulang saja. Ya, halo? Suaranya Pak Surgawan kurang jelas kami tangkap. Pak Surgawan berdekatan Ya, ke awal ya? Oh tidak, saya di Polwali. Ya, Pak Surgawan ada di sebelahnya juga yang membuka, ada di room ini atau sendiri saja? Ada. Ya, sebaiknya agak berjauhan, izin, karena kalau berada dalam satu ruangan, ya ada noise yang kami tangkap di sini ya. Silakan. Ya, halo, bagaimana? Halo. Ya, lanjut. Mantap. Sudah gagah. Ya, sudah bagus. Halo. Halo juga. Siap, Silakan Pak Surgawan, silakan. Ya. Lanjut. Baik, saya langsung saja barangkali ini untuk mempersingkat apa yang saya ingin sarankan. Yang pertama adalah soal standar pelayanan publik. Ini saya belum melihat dalam tataran perencanaan yang berbasis data dengan menggunakan sistem registrasi vital atau sistem pencatatan peristiwa penting di tingkat desa. Nah, ini pernah didiskusikan. Bagi di Bapeda ini bukan sesuatu yang baru, tetapi ini menjadi penting untuk dalam penyusunan perencanaan, baik itu di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Karena kenapa? Karena sistem ini sesungguhnya ini lebih akurat dan mempercepat proses-proses pendataan yang ada di tingkat masyarakat. Misalnya contoh sistem registrasi vital ini misalnya mencatat 10 peristiwa penting ya. Kalau yang pernah diuji coba pilot projectnya di Pulau Limandar saat itu ada 4 peristiwa penting. Yang pertama mencatat soal meninggal dunia, melahirkan, kemudian menikah dan cerai. Nah, ini pernah diterapkan, ini pernah dicoba untuk di 3 desa, kalau saya tidak salah. Ada di Karama, kemudian Campurjo dengan di Balanipa, ya, kalau bukan Pemusung ya, Balanipa. Nah, sayangnya ini tidak dilanjutkan, karena kenapa? Di situ ada pelayanan yang mempersingkat proses-proses birokrasi, memotong pelayanan. Jadi misalnya contoh untuk membuat semacam akte kelahiran itu masyarakat tidak lagi ke catatan sipil misalnya, tetapi cukup saja di tingkat pelayanan di tingkat desa. Nah, sayang sekali kalau ini misalnya ini diterapkan, saya kira standar pelayanan itu bisa dipercepat atau dipersingkat. Ya. Saya kira itu barangkali yang saya saran barangkali Pak Bupati, ya mungkin ini perlu dikaji ulang untuk menerapkan kembali dengan program-program yang seperti ini. Saya kira cukup ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Surgawan, kami sudah catat. Siapa? Pak Suhri sempat mengangkat tangan, kami persilakan singkat Pak ya, karena waktu kita juga tersisa beberapa menit lagi. Dibuka. Pak Suryuki, Pak siapa? Mana orangnya?
Pak Suhri mengangkat tangan, silahkan Pak. Waktu tidak banyak. Ya, mungkin ada masalah ya, kita tinggalkan Pak Suhri. Kita sudah beri kesempatan. Cukup mungkin Bapak Ibu, mohon maaf kami tidak, dari Pak Rahim, Pak Ajbar, ada secara singkat yang mau disampaikan? Ya, sedikit. Pak Ajbar ya, silakan. Makasih moderator, saya sedikit aja sumbang saran. Tadi terima kasih Pak Dr. Aswad memberi banyak masukan yang luar biasa terhadap tata kelola pemerintahan kita. Ini luar biasa dan bagi saya ini ilmu buat kita. Saya berharap banyak berkomentar dari teman-teman ASN. Banyak bertanya ke Pak Dr. Aswad seperti yang disampaikan tadi oleh kawan Awaludin. Itu dari aspek teori kita memilikinya, tetapi pada aspek implementasi kadang-kadang kita tidak terkendala. Banyak hal. Saya menyambung gagasan dan saran Pak Surgawan tadi. Nah, kita berharap pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya fungsi. Ini harapan besar kita. Artinya apa? Sudah saatnya, sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur Bappenas, bahwa ruang-ruang fungsi-fungsi desa, kecamatan harusnya diberi selebar mungkin. Hal-hal yang bisa dikerja di tingkat kecamatan, ngapain kita harus bawa ke kabupaten? Ini menjadi penting sehingga mata rantainya sebagian kita putus ini. Tidak harus satu pintu di kabupaten, bahkan bisa dikerja di desa, bisa dikerja oleh kecamatan. Tadi gagasan Pak Surgawan saya sepakat. Nah, tentu ini masuk pada item inovasi. Kalau kita mengenal tata kelola pemerintahan, ada transparansi, ada partisipasi, ada akuntabilitas, ada koordinatif di sana. Nah, ada inovasi, inilah yang kita butuhkan. Nah, inovasi seperti ini dari hari ke hari harus kita berbenah Pak Bupati. Menurut saya tidak, sekarang saya jujur Pak Aswad. Problem terbesar kita ini di mana sesungguhnya? Dari aspek teori kita memiliki ini. Dan yang kedua, saya ingin bertanya sesungguhnya, fungsi kecamatan ini di mana? Cukup besar strukturnya di sana, tetapi saya melihatnya miskin fungsi. Hampir seluruh hal-hal yang dipertanyakan, gagasan, aspirasi rakyat di kecamatan, tidak pernah bisa diselesaikan tuntas di kecamatan. Karena seluruh eksekutornya ada di tingkat kabupaten, atau bahkan desa pun tidak bisa menyelesaikan ini. Nah, harapan saya ke depan mudah-mudahan kita memiliki struktur yang saya maksud tadi, kita miskin struktur tetapi kita bisa kaya fungsi. Nah, saya berharap bahwa peran desa, peran kecamatan akan kita bisa maksimalkan. Insya Allah besok kita akan bicara tuntas bagaimana kehadiran desa, bagaimana kehadiran BUMDes bisa menjadi konsolidator ekonomi desa. Tidak harus lagi seluruh dibuat di kabupaten, tetapi harusnya ditransformasi di tingkat level paling bawah yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ajbar. Mohon izin karena waktu. Ya, mohon silakan Pak Rahim, cuma mungkin bisa secara singkat karena waktu sudah tidak banyak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Bupati yang saya hormati dan seluruh peserta. Pertama, saya mau sampaikan bahwa saya kira apa yang banyak yang dijelaskan tadi Pak Dr. Aswad ini menjadi frame berpikir kita, dan saya pikir Pak Bupati dalam beberapa hal saya kira sudah menerjemahkan di dalam pikiran-pikiran besar kebijakan-kebijakan makro. Yang sesungguhnya yang memang penting Pak Bupati perlu kita lihat lagi bahwa pada tataran implementasi itu yang kelihatan masih ada sumbatan-sumbatan. Ada persoalan-persoalan pada tataran teknis. Sehingga kebijakan yang pikiran-pikiran besar dari Pak Bupati, saya pikir ini harus bisa diterjemahkan baik oleh seluruh OPD. 4 tadi quality yang disampaikan oleh narasumber, public service, kemudian formulation, public policy formulation, saya kira ini pada tataran itu saya kira Polman sudah mulai beranjak step by step. Ya, tinggal memang Pak Bupati harus bisa sampai pada satu
kebijakan untuk berani menerapkan reward and punishment, karena tentu ini hanya sekedar menjadi saran pertimbangan kepada Pak Bupati bahwa seperti yang disampaikan Dr. Aswad tadi, bahwa sebaik apapun garis kebijakan makro Pak Bupati yang selama ini dicoba diterobos, menerobos kebiasaan-kebiasaan lama, tetap saja ini pasti akan tidak akan maksimal kalau OPD kita di bawah ini kurang bisa menerjemahkan secara teknis operasional apa yang ada di dalam pikiran besar Pak Bupati. Sehingga itu harapan saya tidak mungkin mengulang lagi apa yang disampaikan tadi Dr. Aswad, karena bagus sekali tadi, tinggal implementasinya saja. Tentu tidak sepenuhnya bisa kita jalankan, tetapi saya kira komitmen Pak Bupati, komitmen politik Pak Bupati sebagai pihak yang memang harus menggariskan kebijakan-kebijakan besar, ini harus bisa dipastikan, bisa di-underline oleh seluruh staf teknis OPD terkait. Tanpa itu Pak Bupati, saya pikir sulit kita berharap banyak. Tapi saya kira periode pertama Pak Bupati dengan capaian-capaian kita selama ini luar biasa. Saya kira itu yang bisa sampaikan Pak Bupati. Mudah-mudahan pencerahan yang disampaikan Dr. Aswad tadi ini sebagiannya bisa kita terjemahkan di dalam kebijakan teknis kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, pasti masih banyak yang akan menyampaikan atau melakukan klarifikasi di forum ini, tapi waktu yang sangat terbatas. Kita masih akan mendengarkan respon dari Pak Dr. Aswad, kemudian kita akan mendapatkan arahan dari Bapak Bupati kaitan dengan hal-hal yang berkembang di diskusi kita pada siang hari ini. Jadi beberapa hal yang berkembang, izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, tadi termasuk ada harapan refocusing anggaran ini juga secara menyeluruh, termasuk program kegiatan yang ada di DPRD yang tidak efisien dan efektif, itu juga bisa dilakukan refocusing. Kemudian pejabat-pejabat atau ASN ini kita pastikan memiliki kompetensi yang memadai, berkinerja secara profesional. Dan yang terakhir tadi permasalahan inovasi Bapak Bupati, walaupun memang beberapa kebijakan Bapak Bupati kaitan inovasi ini sudah dilakukan, termasuk setiap desa harus melakukan inovasi, itu juga sudah pernah kita arahkan, Bapak Bupati sudah pernah arahkan di program inovasi desa, termasuk kebijakan satu OPD, satu inovasi. Cuma memang masih banyak kendala yang kita hadapi selama ini Bapak Bupati, Bapak Wakil, sehingga hal-hal ini masih belum maksimal. Izin Bapak Bupati, mungkin 5 menit kami mohon Pak Dr. Aswad bisa memberikan tanggapan secara umum, kemudian kami akan serahkan ke Bapak Bupati untuk merespon secara umum juga. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Aswad. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pertama, terima kasih atas masukan, tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Saya setuju bahwa apa yang kita diskusikan ini yang dibutuhkan adalah implementasinya. Ya, saya memang hanya memberikan secara konsep, tataran konsep, kemudian empirisnya mungkin nanti secara langsung akan diimplementasikan oleh Bapak Ibu pimpinan OPD ke bawah. Setuju. Yang kedua adalah inovasi ini harus bisa menjadi budaya. Ya, harus dibudayakan, bukan hanya karena keterpaksaan, karena keharusan, tetapi harus menjadikan budaya. Nah, bagaimana supaya inovasi ini menjadi budaya? Maka pertama adalah harus ada pemaksaan dari awal. Dipaksa dulu berinovasi. Saya ingat betul di Kabupaten Bantaeng dulu, ketika masanya Pak Gubernur sekarang, Pak Nurdin Abdullah, itu kepala OPD yang tidak melakukan inovasi siap-siap untuk diganti. Itu waktu itu ya. Saya pernah diskusi langsung juga dengan beliau, bahkan sering kita undang juga untuk ceramah kebijakan-kebijakan yang telah beliau sampaikan.
akhirnya apa? Itu lambat laun itu menjadi kebudayaan. Berbudaya, mereka merasa bahwa tanpa ada inovasi dalam 1 tahun itu, mereka merasa gagal di dalam menjalankan pemerintahan itu.